Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Tidak Cari Maaf dalam Pengakuan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Hanya jikalau kita mempunyai pertobatan yang benar, kita dapat membuat pengakuan yang benar. Mungkin satu cara yang terbaik untuk menguji pengakuan yang benar adalah dengan menyadari apakah ada suatu maaf yang dimasukkan ke dalam pengakuan tersebut. Kalau saja Anda bertengkar dengan saudara Anda dan akhirnya saudara minta maaf dan dia berkata, "Maaf Bang, saya sudah bohong. Soalnya Abang yang mulai lebih dahulu sih. Kalau Abang tidak mulai, saya juga tidak akan membohong." Anda akan melihat bahwa itu bukanlah suatu pengakuan yang benar. Masalah mencari maaf atau pembenaran diri telah dimulai sejak di Taman Eden. Adam menyalahkan Hawa untuk problemanya dan Hawa menyalahkan ular. Kepada kita disampaikan dalam buku Step to Christ halaman 40 bahwa ketika dosa telah mematikan persepsi moral, orang yang berbuat kesalahan tidak menemukan cacat karakternya atau menyadari betapa besar kejahatan yang telah dilakukannya. Dan kecuali ia menyerah pada kuasa Roh Kudus yang meyakinkannya, ia akan tetap buta total terhadap dosanya. Pengakuannya tidaklah tulus dan sungguh-sungguh. Untuk setiap pengakuan kesalahannya, ia menambahkan maaf yang dicari-carinya serta alasannya. Tidak ada reformasi yang bagaimanapun murninya kelihatannya bila itu terpisah dari pertobatan. Apakah Anda pernah berhadapan kepada seseorang yang berkata kepada Anda, "Ayo bilang maaf ya"? Apakah itu membuat Anda benar-benar menyesal? Pernahkah Anda mengatakan kepada seseorang, mungkin Anda bilang sama mereka minta maaf. Apakah itu membuat anak Anda merasa menyesali setulusnya? Kecuali kita benar-benar merasa menyesal, maka pengakuan kita itu tidak ada gunanya dan tidak akan menghasilkan reformasi. Kita mengetahui berdasarkan pengalaman bahwa kita tidak bisa mengadakan reformasi dengan kuasa diri kita sendiri. Tetapi bila kita merenungkan akan Yesus dan memandang kekecewaan pada wajahnya dan melihat kasihnya kepada kita dan panjang sabarnya kepada kita, maka kita akan mengalami penyesalan yang sejati akan dosa kita. Hanyalah bila kita menerima kemurahan dan belas kasihan Tuhan, maka Dia dapat melalui kita menyampaikan kemurahan dan belas kasihan itu kepada orang lain. Hanya Yesus yang bisa memberikan kepada kita damai sejati. Bila kita memandang kasih-Nya, maka kita akan mempunyai pengakuan yang sejati. Pengakuan yang akan keluar dari kesedihan atas dosa kita yang telah melukai Dia, yang mencintai kita. Sama sekali tidak akan mencari suatu maaf untuk kesalahan apapun yang telah kita buat. Hanya penyesalan yang dari hati yang sesungguhnya akan menghasilkan reformasi dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati.